Guys, coba deh kalau misalkan saya minta ke kalian ya, urutin smartphone apa aja jadi yang terbaik sejauh ini. Mungkin urutan siapa orang nih akan beda-beda ya. Ada yang bilang nomor satunya itu iPhone 14. Atau yang lainnya itu bilang nomor satunya itu handphone B gitu ya. Tapi saya yakin dan semua pasti setuju ada satu smartphone yang selalu ada di jajaran smartphone terbaik sejauh ini. Apalagi kalau bukan Samsung Galaxy Z Fold 4. Pertama kali lini Z Fold diperkenalkan, Samsung tuh udah sangat berhasil bikin semua orang takjub. Begitu juga dengan kemunculan generasi-generasi berikutnya yang hadir dengan desain serta fungsi yang sangat baik. Begitu juga dengan Z Fold 4 ini kembali hadir dengan pembaruan yang cukup banyak. Secara overall bodinya sih kurang lebih hampir sama ya dengan Z Fold 3. Tapi jika kita lihat dari dimensinya, Galaxy Z Fold 4 memiliki dimensi yang sedikit lebih besar dan hadir sedikit lebih tipis. Jika ditutup HP ini memiliki dimensi 155,1 x 67,1 x 14,2 mm. Dan kalau misalkan kebuka ya, dimensi itu lebarnya itu menjadi 130,1 mm dengan ketebalannya hanya 6,3 mm aja. Dengan dimensi seperti ini sih nyaman banget ya buat dipakai di segala kesempatan. Apalagi beratnya itu hanya 263 gram aja. Jadinya enak ya buat dipakai di mana aja. Menggunakan material kaca dengan frame armor aluminium yang menjadikan Z Fold 4 ini hadir lebih kuat dari gesekan serta lebih kokoh. Nah, layar depannya ini dibekali dengan layar 6,2 inch Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi 904 x 2316 pixels. Punya refresh rate-nya 120 Hz yang sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus, jadinya tetap aman dan kuat pastinya. Lalu di bagian dalamnya ini tersedia layar berukuran 7,6 inch Foldable Dynamic AMOLED 2X, memiliki resolusinya 1812 x 2176 pixels dan support refresh rate 120 Hz serta HDR10+. Lalu memiliki brightness levelnya hingga 1200 nits. Awalnya saya kira itu akan terlihat bekas lipatannya pada layarnya. Namun setelah kurang lebih sebulanan ini saya coba, garis lipatan layar itu nggak gitu kelihatan ya, dan jadi bikin tetap nyaman nih buat nikmatin konten apa aja di sini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian prosesornya. Samsung Galaxy Z Fold 4 dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan juga GPU Adreno 730. Hasil skor Antutunya jelas tembus 1 juta. Begitu juga dengan skor GPU Mark benchmarknya yang mencapai 1.960.800. Hampir mak glosor ya, tapi ini udah mak glosor sih kalau kata Om Diar. Hasilan gini ya, mau dipakai ngapain aja juga enak sih. Main game jelas lancar. Kita main game Grid nih ya, tetap lancar. Viewing angle-nya yang luas bikin pengalaman main game tuh jadi lebih asik. Begitu juga dengan main game dengan pace kencang kayak Call of Duty Mobile itu lancar banget dimaininnya. Lebih leluasa buat main game tembak-tembakan kayak gini. Sampai ke game yang lebih berat pun kayak Genshin Impact itu masih lancar banget dimainin walaupun di settingan highest 60 fps. Dan juga karena ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, jadi nggak terlalu berasa panas ya buat dimainin dalam waktu yang lama. Anyway, kita dikasih RAM yang gede banget ya guys ya, itu 12 GB. Ini buat dipakai multitasking itu berasa lega banget. Dan pada saat beli ada beberapa pilihan internal memorinya, mulai dari yang 256 GB, 512 GB hingga 1 TB. Nah, kalau kita bahas soal multitasking, HP ini sih juara banget. Kita bisa dengan mudah menyesuaikan tampilan aplikasi apa aja yang ingin kita tampilin di layar ini. Kita bisa menampilkan hingga 3 aplikasi sekaligus dengan fitur pop-up window-nya. Kita juga bisa membuka hingga 5 aplikasi sekaligus. Nah, fungsi Fold-nya ini pas banget dipakai buat kamu yang kerjaannya secara mobile. Selain kamu bisa menjelaskan ke klien ya dengan tampilan yang lebih besar, Flex Mode-nya ini tuh berguna banget buat kamu yang mau ngetik-ngetik serasa menggunakan laptop. Udah gitu, tersedia kursornya juga sehingga pengoperasiannya tuh jadi lebih enak. Udah gitu ya, Flex Mode-nya ini tuh memungkinkan kita untuk nonton film yang menjadikannya semacam kayak stand, jadi nggak harus dipegang-pegang lagi. Lebih enaknya lagi karena bezel yang dihadirkan ini jauh lebih tipis dibandingkan dengan pendahulunya. Kalian bisa lihat ya, dibandingkan dengan Z Fold 3 aja itu jauh banget bedanya dengan yang Z Fold 4 ini. Lengkap semuanya bisa dilakuin di sini. Makin lengkap lagi nih guys karena kameranya itu bagus banget. Kali ini kameranya beneran ajib ya. Punya 3 kamera belakang dengan 50 megapiksel f1.8 OIS sebagai kamera utamanya.
10 megapiksel telefoto kamera, dan 12 megapiksel ultrawide kamera. Di depannya ini ada 4 megapiksel selfie kamera. Dan ada satu kamera tersembunyi lagi nih yang ada di dalam layarnya, beresolusi 10 megapiksel. Nggak kelihatan kan? Om Dion udah nyobain ya, cukup lama nih kameranya. Dan berikut hasil perekaman video dan hasil foto menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 4. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Samsung Galaxy Z Fold 4. Dan kita tahu ya kualitas dari kamera Samsung sekelas Z Fold ini, Z Fold 4 bagus banget. Jangankan Z Fold 4, Z Fold 3 aja udah bagus banget. Ini saya robek lensa ultrawide aja jebret. Tetap smooth, tetap tone warnanya nggak berubah. Dan ini emang stabil banget guys. Mantap sih, back to lensa normal aja jebret. Nah ini guys, ini formatnya Full HD 60 fps. Kita coba sambil jalan lagi. Kualitas, lihat nih guys, detail dari batu-batuannya, dari daun-daunannya tuh. Ini memang juara sih, asli. Ada capung. Ada capung. Kita zoom 3 kali, jebret. Wow. Halo, capung. Kita back lagi lensa normal. Jebret. Ya. Jebret. Ya, ini 4K 60 fps. Oke, 4K-nya aja masih stabil ya guys ya. Dan kualitas suaranya gimana guys? Masih sama nggak? Kalau kualitas gambarnya sih kayaknya kok makin tajam ya. Semakin tinggi resolusinya kok semakin tajam ya. Wis, mantap. Jebret. Ya, ini 8K alias 8K. Gila sih, mana ada kamera bisa ngevideoin 8K dengan sesmooth ini. Tapi nggak tahu ya, kita lihat hasil akhirnya di komputer seperti apa guys. Keren sih. Nah ini menggunakan kamera depan dari Samsung Galaxy Z Fold 4. Keren banget ya warnanya. Biasanya kamera depan itu langsung turun kualitasnya, jadi terlalu brightness lah, terlalu pudar. Ini enggak guys, ini kualitas kamera belakang dan kamera depan sama aja bagus. Mantap. Nah yang menariknya lagi, videonya ini bisa pakai mode bokeh ya. Tuh, jadi di belakang bokeh. Keren sih ini, kalau buat ngevlog jadi lebih dramatis gitu ya, lebih gimana gitu guys. Keren sih. Tuh, ngeblur ya belakangnya. Asik kan kameranya? Malahan hasil kamera Z Fold 4 dengan dynamic range-nya itu lebih baik dari S22 Ultra loh. Agak kaget juga sih saya karena dynamic range-nya itu yang cukup luas. Baterai 4400 mAh-nya juga cukup lah ya buat nemenin kamu seharian. Walaupun kalau keadaan cukup sering buka HP pasti butuh ngecas lagi. Karena ya pasti kemungkinan kurang gitu. Dan waras chargingnya ini 25 watt yang mampu mengisi dari 0 hingga 50% dalam waktu setengah jam aja. Nah, ada satu lagi yang saya suka banget nih. Walaupun HP ini mahal dan premium banget, tapi tetap kita dihadirin IPX8 water rating yang bikin kuat buat di segala kondisi. Tahan air dalam waktu yang cukup lama memungkinkan kita untuk menggunakannya berpetualang. Nah, kalau ngomongin bertualang, apalagi dibarenginnya sama wearable-nya, yaitu Samsung Galaxy Watch 5. Bikin enak lagi ya buat dipakai bertualang. Desain yang sporty dan juga kuat untuk dipakai di kondisi apapun. Dimensinya ini pas banget ya dipakainya di tangan saya.
Layar AMOLED-nya juga bikin enak banget dilihat di bawah terik sinar matahari sekalipun. Dan juga baterai yang dihadirkan lebih besar dibandingkan seri sebelumnya, jadi lebih tahan lama nih. Serba enak makainya nih, si Samsung Galaxy Watch 5 ini. Jadi ya kamu kalau misalkan udah ada budgetnya nih ya, kisaran 20 jutaan, HP ini nih udah deh jadi pilihan terbaik banget. Dipakainya enak, multitasking di sini juga nyaman banget. Serba bisa pokoknya. Dan thanks to distributor ponsel yang udah ngirimin kita Galaxy Z Fold 4 dan Galaxy Watch 5 ini. Happy banget makanya. Kamu bisa klik link yang ada di deskripsi video di bawah ya buat langsung belinya. Lihat-lihat aja tuh, ada banyak seri HP yang bisa kamu pilih. Yang limited editionnya juga bisa kamu pesen loh. So guys, jadi itu dia pengalaman kita menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 4 dan Samsung Galaxy Watch 5. Semoga bisa menambah wawasan kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!